Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekalian, alhamdulillah kita hadir hari ini di pelajaran agama. Pada hari ini materinya materi Al-Qur'an. Ya, materi Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ya, tetapi sebelum itu Bapak akan lihat kehadirannya. Baik ya. Yang pertama Ade Rifki sakit ya. Oke. Kemudian Ahmad Taufan hadir. Oke. Ainun hadir. Kemudian Aldi hadir. Ya. Alfi Azid hadir. Oke. Terima kasih. Ada yang sakit tadi satu orang ya. Satu orang sakit. Namanya tadi Adi Rifki Alfian. Baik, kita doakan bersama-sama untuk Adi Rifki. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Ya, kita bacakan surah Fatihah. Al-Fatihah. Sudah siap semuanya? Siap semuanya? Ya. Sebelum belajar, mohon materi Al-Hujurat ayat 13, tolong dalam waktu kira-kira 10 menit kalian baca. Mohon biar nanti yang akan disampaikan yang semuanya. Ya, silakan dibaca. Sekarang masuk ke bahasan. Kita masuk ke bahasan. Tolong konsentrasi ke depan. Lihat ke depan. Ya, ini ada gambar. Ya, kita tadi sudah membaca secara mandiri Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, sebagai pengawal, mari kita lihat bareng-bareng beberapa gambar yang mohon kalian untuk komentar ya, dengan sekilas mengacu kepada surat yang tadi kalian baca dan hadis ya, ada hadis juga. Oke, silakan yang ingin komentar gambar yang pertama, silakan. Ayo, jangan malu-malu, waktunya untuk belajar sekarang adalah panggung kalian ya. Belajar ini adalah menuntut keaktifan kalian untuk berikan penjelasan, respon berdasarkan tadi bacaan yang kalian sudah simak. Oke, yang pertama silakan. Ayo, ya, dijelaskan sedikit. Ya, coba. Bismillah. Ayo monggo ya. Itu gambar apa kira-kira? Menurut kamu gambar apa? Silakan dilihat di komentar. Yang lain silakan berpikir ya. Kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dilengkapi. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gambar kembali menjelaskan tentang toleransi antar umat manusia, bukan tentang agama saja. Ini ada orang orang sakit, anak muda. Ya, terusin ya. Anak muda, orang sakit, yang pakai peci apa kira-kira? Orang
Bendera Islam, ya. Apalagi yang kira-kira terpasang? Yang pakai tongkat? Orang? Orang disabilitas. Oke, apa lagi? Orang pakai kursi roda. Orang pakai kursi roda. Ya, oke. Terima kasih. Yang tepuk tangan untuk apa tadi poinnya kira-kira? Masih ingat? Toleransi ini orang dalam kebersamaan. Sama hati ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Monggo silakan. Lihat lagi. Ini gambar siapa? Tolong ke depan untuk diberi komentar. Ya. Ayo, yang perempuan boleh, yang laki-laki boleh. Silakan. Ayo, jangan lama-lama. Waktunya. Kalau nggak ada tunjuk nih ya. Ya. Oke, kalau nggak ada ya Bapak tunjuk namanya. Jadi mau coba ini? Ayo. Enggak? Ya. Oke, Bapak akan tunjuk ini. Siap ya? Ini gambar ya, gambar dikomentari. Tentu saja berdasar dari teks, ayat dan hadis yang tadi kita baca. Nesi Artika Sari. Ya silakan Nesi. Silakan. Harus bisa, harus bisa. Hanya ngomong doang. Ayo. Nesi mana? Ya silakan. Ayo. Bismillah. Ya, belajar itu diantaranya bukan hanya pintar tapi harus mentalnya terbang. Ya nanti belajar ayo. Silakan. Gambar. Terserah komentari seperti apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kasih gambar apa? Gambar orang senyum. Gambar orang tersenyum. Terus apa lagi? Ya. Gambar orang tersenyum ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua? Ayo. Mukanya berbeda-beda. Emang di sini ada sama mukanya? Mukanya berbeda-beda. Oke, apa lagi? Terus senyum, mukanya beda-beda. Ada yang berkulit gelap, ada yang putih. Apa lagi? Suasananya gimana? Suasananya? Gembira. Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang ngomong? Ada. Oke. Tapi saya senyum kan? Senyum lebar semuanya? Oke. Kita potong dulu sih. Ya, tadi saya bilang ya, ini nggak ada yang sama mukanya. Dulu kan ada yang sama mukanya. Nggak ada. Beda-beda. Mungkin beda suku, beda bangsa, beda agama barangkali, beda keyakinan dan lain-lain. Tapi mereka sedang dalam situasi yang berbeda bersama, ya tersenyum dalam sebuah bersama. Oke, makasih Resi ya. Berikutnya satu lagi. Iya, silakan. Lanjut. Yang lain silakan. Rela atau belum tunjuk? Ya, silakan. Oke, kenalin dulu namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Rahmani. Saya akan mengomentari tentang gambar yang bisa ini. Menurut saya gambar ini menunjukkan adanya toleransi dan kesatuan antara agama masing-masing yang bisa diartikan juga kalau kita itu hidup harus saling bersama dan saling menghargai karena agama itu tidak ada yang tampaknya kayak lebih itu semuanya sama. Oke, tepuk tangan. Ini antar pemulung agama, ya bersama-sama. Ya kemudian apa lagi tadi? Antar pemulung agama saling menghargai. Apa lagi?
toleransi dengan rasa ya. Ini gambar yang ketiga. Baik, kita kajiannya adalah Al-Quran. Ya, ini hal-hal tadi, hal-hal gambaran mengenai kenyataan, keniscayaan dalam alam dunia yang sedang kita huni. Bahwa kita memang tidak satu warna, kita tidak satu rupa, kita tidak satu pikiran, tetapi kita sama-sama sebagai Oke, baik. Kajian kita hari ini Al-Quran surat Al-Quran surat ke ayat ke tentang toleransi. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat di kompetensi dasar dan standar kompetensi. Mohon kepada Ananda yang mau baca ini, silakan. Ada yang mau suara apa? Baca doang. Adit siap? Baca doang. Silakan. Ya, silakan baca. Baca aja. Silakan Bapak akan tunjuk ya. Oke. Membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan perbedaan adalah kita agama. Oke. Membiasakan dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke. Membiasakan diri membaca Al-Quran setelah terhadir. Oke, stop. Go. Belum, makasih sebelumnya. Ya, dilihat ya. KD 1.2 ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Namanya kompetensi spiritual. Apa bunyinya? Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Perhatikan, toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Indikatornya gimana Pak? Indikatornya kita ada dua. Pertama, kita terbiasa baca Al-Quran maghrib. Jika materi ini kita pelajari, tetapi ternyata kita nggak pernah baca Quran, berarti spiritualnya nggak dapat. Oke? Jadi materi ini harus juga mengingatkan kita semua agar kita terbiasa baca Al-Quran. Yang kedua, ya dengan tajwid. Yang kedua adalah setelah maghrib diperkhusus lagi. Jangan sampai 24 jam kita bermain saja. Ada upaya-upaya kita agar Al-Quran lebih dengan kita. Biasakan terus sampai kita nyaman, enak, dan kalau nggak baca menjadi tidak enak, tidak nyaman ya. Kalau orang biasa baca Quran, maka ketika dia tidak baca, dia tidak enak. Tapi kalau nggak pernah baca, ketika baca berat dan tidak tuh harus dibalik kondisinya. Nggak baca nggak enak, membaca enak. Caranya gimana? Caranya biasa. Oke, yang berikutnya ya, tolong yang kedua dibaca. Silakan. Menunjukkan berlaku toleran dan menghargai perbedaan dalam bergaul di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman surat Al-Hujurat ayat 9 tidak benar hadis terkait. Oke, terima kasih. Menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah. Khususnya di mana pergaulannya? Dan masyarakat. Di sini ada nggak yang sama? Rupanya ada nggak sama? Maka kita dilatih. Ini namanya kompetensi antar sesama. Namanya kompetensi apa? Sosial. Kompetensi sosial. Ini nggak ada ulangannya. Kalau nggak pilihan diri. Tetapi diharapkan dengan belajar ini hubungan kita kepada Allah makin baik dengan cara mengaji, dan sesama manusia juga semakin baik dengan toleran. Dan indikatornya apa? Indikatornya satu, senang bergaul dengan semua anggota keluarga besar sekolah. Senang bergaul, nggak ada geng-gengan, geng sini. Nggak usah dengan semua warga, minimal di kelas ini. Jadi diawali di kelas ini ya,
Di awal di kelas ini semuanya itu senang bergaul. Ya, kita sebelum ke lain kelas kesini dulu yang paling dekat. Ini harus menjadi satu keluarga yang saling menguatkan untuk sukses dalam belajar. Yang kedua, ini senang hadir dalam pertemuan rapat yang diadakan di sekolah. Dan rapat adalah apa peduli. Ya, ada maulid kita peduli, ada peringatan ini kalau hadir ikut dengan baik. Ini salah satu bentuk toleransi dan menghormati kepada sesama anggota masyarakat di Undang-Undang Besar 10 dan di masyarakat. Di mana Pak? Misalnya Pak, di masjid, di RT RW, di Karang Taruna, ini semua nilai-nilai toleran dan menghormati harus benar-benar dijunjung. Baik, sekarang yang berikutnya. Mohon dibacakan. Ada suara lawan? Kalau nggak ada, Pak tunjuk. Ada? Oke, kalau nggak ada, Pak tunjuk ya. Baca doang. Bunga Bilqis. Ya, silakan baca. Silakan baca. Memahami Al-Hujurat, Quran surat Al-Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Oke. Angkanya nggak usah, cukup ini. Menerjemahkan kata per kata Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tepat. Menerjemahkan Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tepat. Menjelaskan kesimpulan Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Menjelaskan pembacaan waqaf dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Menerjemahkan kata per kata hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Menerjemahkan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan dengan tepat. Menjelaskan kesimpulan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Oke, terima kasih. Ya, kita lihat ya. KD 3.2 memahami Quran surat Al-Hujurat. Memahami itu apa indikatornya? Memahami itu bisa menerjemahkan kata per kata, bisa menerjemahkan semua, bisa menyimpulkan, bisa menjelaskan hukum bacaan. Karena materi ini terkait dengan masalah wakaf, ya, terkait dengan tajuk wakaf. Tetapi hal-hal lain di semester 1, kelas 7, 2 dan seterusnya nanti Bapak coba ungkap kembali, ya. Kemudian menerjemahkan kata per kata hadis tentang toleransi, kemudian sampai kemudian kesimpulan. Ini namanya kompetensi apa? Kompetensi apa? Kompetensi dasar apa? Kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi dasar pengetahuan. Ada 4 ya. Ada spiritual dari sekretariat, ada sosial, ada pengetahuan dan satu lagi. Kita lihat satu lagi. Ya, silakan ada sukarelawan yang baca. Kalau nggak ada, udah ini. Ya, Nandita ada? Silakan. Angkanya nggak usah, ya biar nggak ikut. Membaca Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tartil. Membaca kata per kata Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tepat. Membaca keseluruhan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan benar. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis terkait dengan lancar. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis terkait dengan benar. Menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Membuat bahan presentasi Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis terkait dengan toleransi dan menghargai perbedaan.
mempresentasikan hasil diskusi Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49 ayat 13 dan hadis terkait tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, terima kasih Nabila ya. Kita udah lihat ya. Ini Pak 21, 22, 23 ada membaca, ada menunjukkan hafalan dan ada menyajikan keterkaitan. Ini kira-kira kompetensi apa nih? Keterampilan. Ya, jadi minimal ada 2 ya yang diukur minimal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya apa? Membaca. Tadi tagihannya dengan praktik. Praktik apa? Praktik membaca. Ada lagi tagihannya apa? Praktik menghafal. Dan satu lagi praktik presentasi. Jadi dibuat presentasi tentang ayat nanti yang kita menjelaskan kemudian dipresentasikan. Ya, jadi ada tiga kompetensi dasar dari keterampilan yang harus kalian kuasai, yaitu membaca, menghafal, dan berdiskusi sebetulnya. Diskusi ya, menyajikan diskusi. Baik, kita lihat materi yang berikut ini. Ya, oke, kamu tirukan setelah Bapak. Lihat tulisannya ya. Oke, semua konsen, lihat itu boleh, ke depan boleh. Ya, Bapak akan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum. Wa ja'alnakum. Syu'uban wa qabaila. Syu'uban wa qabaila. Lita'arafu. Lita'arafu. Inna akramakum. Inna akramakum. Indallahi. Indallahi. Atqakum. Atqakum. Innallaha. Innallaha. Alimun khabir. Alimun khabir. Baca bersama-sama ya. Awali dengan bismillah. Bapak tidak pandu ya. Bareng-bareng di atas kalian ya. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baik, terima kasih. Sekarang kita kaji tajwidnya. Ya, yang paham langsung jawab. Pertama, ini khalaqnakum min mem mati ketemu mem. Idgham. Idgham artinya masuk. Mem masuk ke mem. Jadi seolah-olah ini langsung sini. Kemudian mem dzakarin mim mem mati ketemu dal. Apa dia Pak? Zakariu wa untha. Tanwin kasrah dongkol. Apa? Tanwin itu wow. Idgham biguna. Idgham biguna. Oke. Waja'alnakum syu'uban. Waja'alnakum. Mati ketemu shin. Idhar. Idhar syafawi. Oke. Idharnya jelas, syafawi artinya bibir. Jelas di bibir. Ada yang jelas di bibir, ada yang jelas di tenggorokan.
Wa qabaila, ini panjang banget. Wa qabaila, apa namanya? Mat. 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 Jaiz, munfasil atau wajib mutasil? Wa qaba, jaiz munfasil atau wajib mutasil? Tasil. Mat, wajib mutasil. Karena langsung ya. Lita'arufu inna akramakum indakum. Mati ketemu? Namanya? Ilham? Syah? Oke. Al-Qabu innallaha al-zahir alimun khabir. Alimun. Alimun. Ilham? Ilham hakim. Khabir. Ma'arif disukun. Ya, oke ya. Ini sekarang kita lihat arti katanya. Bapak kata juga ya. Bapak tunjuk, kau baca bareng-bareng. Orang tua. Inna gitu. Inna sesungguhnya min dari zakari seorang laki wa unsa seorang perempuan wa ja'alnakum menjadikan kamu umat berbangsa-bangsa Wa qabaila supaya kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum orang yang menjadikan kamu indallah di sisi Allah atqakum orang yang menjadikan kamu indallah sesungguhnya Allah alimun Ini ketinggalan tadi. Ulang lagi. Ya ayyuhan nasu. Baik, Bapak bagi dua kelompok besar. Ini Arabnya, ini artinya. Dari sini ya. Ini yang lewat tadi. Ya ayyuhan nas. Ini yang menerjemahkan. Oke, siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 mulai. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna sesungguhnya khalaqnakum kami menciptakan kamu min dari jalan laki seorang laki-laki wa unsa seorang perempuan wa ja'alnakum menjadikan kamu wa qabaila bersungguh-sungguh di dalam supaya kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum orang yang menjadikan kamu indallah di sisi Allah atqakum orang yang paling menjadikan kamu innallah sesungguhnya Allah alimun Baik, terima kasih. Sekarang baca artinya bareng-bareng. 1, 2, 3. manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang menjadikan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat 49
Tolong sekali lagi dilihat dengan cermat di depan, karena Bapak ingin minta kalian untuk menjelaskan kembali apa yang ada di sini sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, ini kan harus dipahami betul kan? Dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kamu bisa ambil dari arti kata ini apa kira-kira? Ya, dari arti ini kemudian dipahami secara baik oleh kalian dan disampaikan kepada teman-teman. Oke, siapa yang ingin coba menjelaskan sedikit? Monggo. Oh ya, monggo silakan. Ainun ya? Ya. Oke, kita dengar bareng-bareng. Terima kasih sudah siap untuk hadir dan menjelaskan. Ya. Oke. Jadi kesimpulan dari Salam dulu, Ali. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan dari surat ke-49 ayat 13 ini adalah pada sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan bentuk, warna, dan suku serta bangsa yang berbeda-beda. Oke, karena suku dan bangsa yang berbeda-beda supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi jangan jadikan itu sebagai hal yang menjadikan kita merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih merasa hebat daripada yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah melihat orang yang paling bertakwa di antara kamu, bukan orang yang paling kaya atau paling cantik. Oke? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi memang Allah yang bikin kita berbeda. Beda. Tujuannya apa tadi? Tujuannya apa tadi? Saling kenal mengenal. Oh, sini begini. Oh, kalau orang ini begini. Nah, ya. Dan tadi sampaikan ya, nggak boleh merasa lebih hebat. Emang kita milih dari orang apa? Emang ada yang milih? Saya mau jadi orang hebat, apa? Nggak ada yang milih. Kita hanya menerima sebuah keputusan. Ya, namanya menerima tak. Nanti tinggal kita hargai, kita syukuri. Dan di sini kita berkewajiban untuk saling mengenal. Berbangsa-bangsa dan suku-suku itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya, makasih Ainun ya. Kemudian nggak boleh merasa hebat karena kecantikan, nggak boleh merasa lebih hebat karena kepintaran, nggak boleh merasa hebat karena kemampanan atau suku bangsa. Karena itu semuanya adalah member. Baik, makasih Ainun. Ada lagi yang mau komentar tentang ini? Silakan selain Ainun. Monggo. Hah? Bawa buku boleh. Silakan. Ayo, ya tepuk tangan Anda. Sudah kemajuannya banyak, ya sudah rapi, sudah mentalnya sudah bagus. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenal dulu. Kenalkan nama saya Ahmad Ibrahim. Saya ingin menjelaskan tentang Oke, silakan yang lain dengerin dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai tipe fisik dan karakter yang berbeda-beda. Ini juga kalian berasal fisik yang berbeda-beda Ya. dan lain-lain. Ya. Namun demikian berbagai perbedaan itu tidak boleh kalian lakukan sebagai alasan untuk bertikai. Ya. Pertikaian, kerusuhan dan perkelahian tersebut terjadi Jadi, karena tidak adanya sikap toleransi Oke. dan saling menghargai. Oke. Kita hidup artinya di dunia ini harus adanya sikap toleransi dan sikap menghargai. sudah? Tepuk tangan semuanya. Seperti biasa ya. Ya, jadi sudah sampaikan ya. Jadi kita di sini mana yang sama di sini? Ya, Bapak dari Jawa Tengah, mungkin ada yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, gitu. Ya, itu untuk saling mengenal. Nggak boleh merasa lebih hebat. Ya, makasih ya, ya. Kamu hebat sekali hari ini penampilannya. Mudah-mudahan semakin dan semakin baik. Oke, ini sudah selesai. Kita sekarang ke hadis. Ya, ke hadis. Kita lihat tadi berikutnya. Ayat tadi sudah selesai ya. Kita ke hadis. Ya, tirukan setelah Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Qala Qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baca bareng-bareng Bapak yang ujung. Bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Oke, baca hadis tidak perlu dengan ilmu tajwid, ya, tidak perlu menggunakan ilmu tajwid. Beda dengan Al-Quran tadi, ini nggak ada pembacaannya karena ini teks hadis. Baik, sekarang kita lihat arti katanya. Di sini membaca teks artinya, arti kata maaf, di sini artinya. Pertama, ini dulu nih, saat yang sebelah sini gantian, oke? Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada Jangan ila. Ulang lagi. kepada harta kalian, Oke. Sekarang ini artinya dulu. Baca 1, 2, 3. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Oke, silakan disampaikan kembali kesimpulannya. Makna dari ini dengan bahasa kalian. Ya, silakan. Siapa namanya? Askia. Ya. Moga Askia. Salam dulu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Melandra Sunaria Putri, ingin menjelaskan tentang hadis di sini. Nah, di sini kalian bisa baca kan, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi di sini manusia masih banyak, nggak banyak, tapi ada beberapa yang masih ada yang merasa tidak bersyukur dengan bentuk rupa, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi di sini Allah kan sudah pernah Nabi Ya, nabinya ya, benar. Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi kalian tidak usah terlalu peduli dengan rupa dan harta kalian. Jadi kalian udah bersyukur aja kepada pemberian dari Allah. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Poinnya adalah jangan kita fokus di rupa dan harta. Rupa kan dari siapa? Bapak milih begini. Kalau Bapak milih mah pas gini dikit kali ya. Ini mancung. Kalau ini makanya rada biru dikit. Kamu. Terus jadi orang mana kira-kira? Di Indonesia atau orang mana Pak? Ini kan. Bisa pilih. Syukurnya apa sebenarnya Allah nggak bilang. Harta mungkin ada yang kaya dan miskin, tapi kita harus cari harta, jangan keliru. Harus mencari, tapi faktanya ada yang kaya dan miskin, ada yang tidak. Tapi ini sekali lagi tidak lagi menjadi pertimbangan Allah dalam melihat kemuliaan kita. Tetapi apa yang dilihat? Apa yang dilihat?
ininya bagus, ini bagus nih. Gitu. Keluarnya bagus. Ini yang buruk, keluarnya. Ini yang buruk, keluarnya. Jadi ini indikator. Kalau ininya nggak bagus, vokalnya, kontennya nggak bagus, berarti ininya ini harus ya. Ini artinya. Dan ini yang akan dinilai nanti. Ya, jadi yang mohon maaf, yang nggak ganteng, jangan kecil, nanti itu nggak ada itu. Santai aja. Yang pendek mohon maaf, santai saja. Syukuri, nikmati, maksimalkan apa yang dimiliki. Ya, kita akan jadi orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang teks yang terakhir ya. Udah yang pas cukup. Yang terakhir kita lihat yang terakhir. Udah Bapak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang lagi sekali lagi. Al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Baca arti katanya hari ini. 1, 2, Arabnya. Oke. 3, 4. Sabar ya, maaf ya, oke agak sedikit. 1, 2. Al-mu'minu. Ulang lancar. Al-mu'minu. Al-bunyani. Yashuddu menguatkan ba'duhu. Ya, ini artinya. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik, silakan di komen untuk penguatan literasi. Kamu baca, kamu bisa bicara. Kita di sini tidak hanya belajar bagaimana kamu pintar, tapi kamu juga harus berani. Itu penting. Ya, silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Kunci ya. Ya. Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasul Jali, saya kan orang mukmin dengan orang mukmin lain seperti itu negatif ini kita saling bergantung pada orang lain dan bergantung pada benda lain maupun itu berbeda maupun sama. Sebagian menguatkan sebagian yang lain seperti yang bukan batu dan semen. Dan itu membuat bangunan ini menjadi kokoh dan kuat. Itu aja dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata kuncinya tadi. Apa kata kuncinya tadi? Saling menguatkan. Ini simbolnya ini. Ya, bangunan ini kalau sendirian, kira-kira nih kalau ternit sendirian jatuh nggak? Jatuh. Kenapa dia nggak jatuh? Baku. Kenapa di baku jatuh? Karena nempel di si baja ringan. Kenapa di baja ringan nggak runtuh? Karena terkait dengan kanan kiri tembok. Kenapa temboknya nggak runtuh? Karena ada tiang-tiang yang menyangga. Kenapa nggak runtuh tiangnya? Karena di bawahnya ada fondasi. Jadi kita sebagai muslim, sesama manusia seperti itu. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Saling menguatkan, saling membantu, saling menolong, dan tentu saja kita harus memiliki sikap toleransi dan menghargai berbeda. Ulang lagi, kita harus
saling baik, sesi akhir. Sesi akhir kita sudah dengan refleksi. Kalau ulangan Bapak masuk hari ini ya, kita ingin refleksi. Bapak ingin kamu berbicara ke depan terkait dengan materi ini. Boleh bicara tentang materi, boleh berbicara tentang pembelajaran, silakan. Boleh materi, boleh pembicaraan tentang materi dan proses pembelajaran. Kesan-kesan seperti apa yang kamu ambil dari pelajaran ini, tolong diungkapkan. Ya, yang sudah maju boleh silakan. Sesi akhir sebelum kita yaitu refleksi tentang pembelajaran baik dari segi materi maupun dari proses kita belajar. Pak, saya belajarnya enak kok, misalnya Pak saya merasa ini Pak. Nah silakan Pak, karena ini modal bagi Bapak. Siapa tahu kamu ternyata nggak enak belajar dengan Bapak harus berubah. Oke? Kalau enak kita tingkatkan lagi. Silakan. 2 orang 3 orang mau silakan. Ya, ditunggu sebelum sesi akhir. Refleksi. Ayo mau coba berbicara? Ya silakan. Kita dengar bersama ya. Refleksi yang saya rasakan ketika diajar sama Bapak Lukman, pembelajarannya sangat masuk kualitas. Saya memahami apa yang Pak Lukman katakan, apa yang Pak Lukman ajarkan, bicarakan. Saya memahami itu semua dan sangat enjoy dengan hal itu. Oke, terima kasih. Bapak jadi merasa tersandung. Tersandung. Yang penting Bapak ingin kamu ngerti. Kemudian yang belajar siapa? Jadi yang maju kita. Yang maju, jangan lupa yang ngomong dulu, nggak boleh. Kamu yang maju. Bapak makasih ya untuk ini menyampaikan. Ini bisa masuk kotak, bisa kita. Ya, ini kamu harus punya rapat. Enggak, silakan. Menyampaikan suatu nomor. Ayo tinggalkan. Mau terserah kira-kira enaknya. Bismillah, ayo. Yang lain mau silakan. 3 orang. Ya kesannya gimana kesannya bagaimana? Ya boleh dengan Bapak, boleh dengan pelajarannya silakan. Ya. Boleh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang diajarkan oleh Pak Lukman dan sangat berterima kasih telah disupport, karena belum tentu semua anak telah disupport oleh keluarga. Oke. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Anda merasa tersupport. Bukan masalah pintar ya. Pintar itu nggak susah. Gimana Pak biar ada pintar Pak? Tinggal belajar doang. Apa ada? Mau pintar tinggal belajar. Tapi kalau mental, oh iya, ya Kak. Lanjut terus. Satu lagi. Tentang konten pelajarannya, jangan Bapak mulai yang disanjung tadi bapaknya nggak enak jadinya. Tentang konten pelajarannya silakan. Minimal begini, Pak, jadi saya memahami ternyata orang itu begini misalnya. Oh, jadi kita harus begini. Abang, ayo, silakan. Oke, enggak, silakan. Keep. Ya, beranikan sesi akhir, beranikan bicara. Sekali kamu bicara, insya Allah maka ketakutannya itu kan hilang. Dan ketika ketakutan hilang itu kamu akan ada di sana prestasi yang akan segera hadir. Ingat itu ya. Insya Allah itu akan jalan. Fatih, bismillah. Boleh tentang pelajarannya, jangan ke bapaknya. Cerita gimana? Ya, silakan. Ternyata manusia itu begini lagi. Oke, sip. Kita lihat. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya materi pelajaran tadi itu mengambil perbedaan dan kita tahu manusia itu selalu berbeda-beda, tidak ada sama. Ya, oke, makasih. Mati. Menghargai perbedaan. Kalau kita menghargai perbedaan, insya Allah akan hidup
Hidup. Ini skop kecil kelas. Harus menghargai perbedaan. Kita jauh-jauh dulu. Skop kecil kelas harus menghargai sekolah, kampung halaman, kelurahan, kecamatan, sampai negara, terakhir ke dunia. Ini adalah pedoman kita. Ya, kita beruntung Allah berikan pedoman itu bahwa manusia itu sama. Ya, ketika kita pergi haji, kumpul semua. Pakaiannya sama. Kalau doang laki-laki. Warna sama. Mana cari yang ada? Mana cari yang kopral? Mana yang jenderal? Nah, potongnya sama. Ya, jadi di hadapan Allah semuanya. Dan ini sekali lagi mengingatkan kita semuanya untuk menghargai perbedaan, untuk mensyukuri apa yang kita terima, dan kita bisa berprestasi dan mengukir sejarah kemajuan bagi kita masing-masing, dan insya Allah kalian akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, masyarakat lagi. Baik, terima kasih pada hari ini. Nanti minggu depan berarti tinggal kita lihat untuk penampilannya, kita pelajari kembali presentasinya seperti apa, nanti dilanjutkan minggu depan. Dan juga untuk ulangan dari mana Pak? Ya lihat aja itu kadir untuk penata, mengartikan, ada menyimpulkan dan seterusnya. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.